Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu kembali bersama saya Ferdi Matgaper yang akan memberikan sedikit informasi bagi teman-teman seputar dunia teknik ya. Nah, teman-teman semua, saya punya sebuah notebook ataupun laptop merek Dell, tipenya Dell Inspiron Mini 1012 ya. Nah, laptop ataupun notebook ini memiliki kendala ataupun kerusakan, yaitu ketika memutarkan musik ataupun suara, dia tidak keluar suaranya. Laptop ini sudah dicek, ya, dia secara softwarenya bisa dilihat, secara softwarenya dia normal, tidak ada kendala. Itu lambang speakernya kan terlihat ya, dan juga player musiknya ada tapi suaranya tidak ada. Nah, diagnosa kita kalau pada kasus seperti ini, jika lambang speaker, sayang sekali kurang terlihat ya, jika lambang speakernya di toolsnya terlihat, nah itu ya, ada lambang speakernya itu terlihat tapi dia tidak bersuara, itu kerusakannya adalah pada bagian hardwarenya. Nah, saya akan memberitahu teman-teman dan melihat apa kira-kira kerusakan dari laptop Dell Inspiron Mini 1012 ini ya. Baik teman-teman, untuk mengetahui kerusakannya, pertama sekali kita bongkar laptop ini ya. Baik, kita matikan dulu laptopnya. Nah, setelah laptopnya mati teman-teman, baru kita bongkar laptopnya. Pertama kali pastikan dulu colokan listriknya kita cabut lebih dahulu. Kita cabut ya. Setelah kita cabut, maka kita bongkar laptop ini dengan cara membuka baterainya. Kita buka baterainya dulu. Nah, setelah itu teman-teman, untuk membongkar laptop ini, maka kita harus membuka dulu bagian bawahnya. Dia ada beberapa baut yang harus kita buka. Coba perhatikan baik-baik. Yang dibuka adalah 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baut ini ya. Jadi 8 baut ini kita buka terlebih dahulu. Nah, teman-teman, setelah semua baut yang diperlukan sudah dibuka, ini total ada berapa? Ada 8 baut ya dibuka. Untuk berikutnya yang kita lakukan adalah membuka bagian keyboardnya ya. Untuk membuka keyboard ini kita menggunakan peralatan tajam, entah ke semacam pisau atau kalau ada yang lebih baik mungkin menggunakan obeng tajam ya. Cukup dicongkel pada bagian tepinya ini. Perhatikan baik-baik, mencongkelnya seperti ini ya. 1, kemudian sebelah sini ya.
Nah ini teman-teman, dicongkel bagian ini ya sama bagian ini. Nah setelah itu keyboardnya sudah bisa dibuka ya. Nah untuk membuka keyboard ini, perhatikan caranya. Ada ada pinnya ya. Pinnya ini harus digeser ke depan. Nah digeser ke depan ya. Nah, udah digeser, hati-hati supaya tidak merusak PCB, kemudian dicabut. Nah sekarang keyboardnya sudah bisa terlepas ya. Oke, letakkan dulu di tempat yang aman. Nah setelah membongkar bagian keyboard, maka berikutnya kita akan membuka tutup daripada laptop ataupun notebook Dell Inspiron Mini 1012 ini ya. Untuk membuka tutup ini, maka ada 3 baut yang harus dibuka teman-teman. Perhatikan yang dibuka satu, ini bautnya satu, nah, satu, kemudian yang ini 2, dan yang ini 3 ya. Jadi total ada 3, 1, 2, dan 3. Bautnya diamankan dulu teman-teman, disimpan dulu supaya tidak hilang ya. Nah teman-teman, setelah bautnya kita amankan, maka berikutnya yang kita lakukan untuk membongkar tutup ini yaitu membuka harddisk. Cara membuka harddisknya seperti ini, hanya ada satu baut. Kita buka harddisk. Setelah itu ada bagian talinya ini bisa ditarik, kemudian dibantu seperti ini ya. Harddisk sudah lepas ya, kita amankan dahulu tempat yang aman ya, sini. Oke, selanjutnya adalah ya membuka soketnya dulu. Ini ada soket mouse, kita buka dulu. Cara membukanya seperti ini, congkel ya, dicongkel pinnya ke atas, kemudian menggunakan pinset kita angkat ya, ditarik, udah lepas ya. Berikutnya yang dicopot adalah bagian ini, bagian dari nah ini apa namanya, pin untuk saklar powernya ya, sudah lepas ya. Setelah itu selesai teman-teman untuk membuka bagian dari laptop ini. Cukup kita congkel bagian penutupnya ini ya secara perlahan. Ingat secara perlahan dan usahakan tidak merusak bagian dari notebook ini sendiri ya. Sebenarnya yang paling aman menggunakan obeng minus ya. Seperti ini ya, pinggirnya dibuka perlahan. Nah kan terbuka ya, sudah terbuka. Nah teman-teman, karena sudah kita cabut tadi soket pin ini sama soket mouse nya yang ini, jadi bisa dilepas ya. Nah terlihat bagian penutup cover sudah bisa dilepas. Sekarang kita ke problem utamanya.
Kalau mendiagnosa kerusakan peralatan bagian audio, maka kita harus mendiagnosa pertama kali jangan ke bagian IC amplifier dan lain sebagainya, tapi kita mengecek terlebih dahulu di piranti yang mengeluarkan suaranya ke speakernya. Jadi kita cek dulu speakernya apakah berfungsi dengan baik atau tidak, karena tidak jarang ya teman-teman, dari hasil pengamatan saya, bagian yang paling sering rusak kalau bukan softwarenya, kalau tidak mengeluarkan suara, paling sering rusak justru adalah loudspeakernya. Jadi kita akan cek dulu loudspeakernya apakah berfungsi dengan baik atau tidak menggunakan multitester. Kalau dia rusak maka kita ganti loudspeakernya ya. Untuk membukanya teman-teman, ini bagian pinnya kita buka dulu ya. Kita buka pin ini, terus kita menggunakan obeng plus, kita buka pengunci speakernya. Ya, udah lepas ya. Kita cek dulu teman-teman menggunakan multitester. Untuk cara mengecek menggunakan multitester, saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Pakai skala 10 ohm, kita cek kalau dia berfungsi atau tidaknya. Untuk mengujinya kita pakai skala ohmmeternya, skala dikali 1 ohm ya teman-teman. Kemudian menggunakan jarum pentul seperti ini, karena dia kecil ya. Dia harus menunjukkan nilai tertentu. Biasanya juga kalau speaker ini dia berfungsi baik, selain dia akan ketika diukur dia menunjukkan apa namanya, angka ohm tertentu, misalkan 4 ohm, juga dia ada bunyi kresek-kresek ya ketika diberikan tegangan. Nah teman-teman, ini sudah dihubungkan ya, tapi sayangnya jarumnya tidak bergerak. Nah, sedangkan ketika dikonsletkan ada geraknya ya. Nah, dikonsletkan langsung begini. Nah, dikonsletkan dia bergerak ya. Tapi ketika kita tancapkan ke pin speakernya sendiri, nah dia tidak bergerak. Ini menandakan bahwa speakernya putus ya. Nah, sudah jelas teman-teman, ini speakernya yang putus. Jadi tidak ada perbaikan yang perlu kita lakukan yang lain. Speakernya putus, jadi kita tinggal ganti saja speaker ini dengan speaker yang baru ataupun speaker bekas yang masih bagus ya. Nah teman-teman, saya sudah punya, kebetulan saya punya speaker bekas. Ini ada speaker bekas yang bentuknya serupa dengan speaker laptop saya yang rusak. Ini speaker laptop yang tadi yang rusak ya, sudah diukur nggak berfungsi. Nah ini ada penggantinya, mirip kan ya, mirip, jadi bisa dipakai, yang penting dudukannya sama. Kita coba apakah ini berfungsi ya. Ini yang mana yang mirip? Nah bentuknya lebih mirip yang ya, yang ini ya sepertinya ya. Baik, kita pilih yang ini, kita coba ya. Kalau speakernya masih normal, dia akan menunjukkan tentu ada bunyi. Nah itu kan ada kresek-kresek ya. Nah speaker yang ini yang bekas tapi masih bagus, ini masih bisa ini. Nah ketika di mana tadi ya, diukur juga, diukur ya, dia terlihat menunjukkan angkanya. Oke, baik, problemnya udah jelas, speakernya rusak, kita ganti ya teman-teman. Ternyata ini soketnya berbeda ya. Ini soketnya ada yang aslinya, bawaan aslinya itu dia soketnya kecil, untuk 2 pin 2 kaki, 2 pin 2 kaki. Saya nggak kelihatan 2 kaki, sedangkan penggantinya ini karena speakernya stereo dia 4 kaki ya. Karena soketnya nggak sama ya, terpaksa kita pakai soket yang lama. Ini kita potong, nanti kita sambung ke sini ya.
kita potong. Jadi kita hanya mengambil soketnya saja, sedangkan spekernya menggunakan speker yang baru ya, nanti baru kita sambung. Oke, kita potong dulu ya. Oke, selesai. Jadi ini speker yang bagus, ini kabel yang bagus, kita sambung. Nah, jadilah nanti dia speker penggantinya. Kita solder dulu ya teman-teman ya. Sudah selesai disambung teman-teman. Setelah itu kita pasangkan heat shrink ya. Ini heat shrink isolasi bakar agar dia rapi. Hasil sambungannya kita tes dulu teman-teman. Ya, dites ada suara kresek-kreseknya dan juga ohmmeternya menunjukkan nilai tertentu. Berarti spekernya udah bagus. Jadi tinggal kita pasang ya. Baik, kita pasang kembali teman-teman. Lalu pasang lagi soketnya. Oke, selesai teman-teman. Perbaikannya selesai ya. Jadi selanjutnya kita akan memasang seluruh bagian dari laptop ini sebagaimana kita membukanya ya. Jadi memasangnya itu kebalikan dari bagaimana cara kita membukanya. Nah teman-teman, setelah itu kembali kita memasang seperti kebalikannya ya. Setelah dipasang tutupnya dan juga soket sudah, kita pasang kembali bautnya. Setelah itu pasang kembali harddisknya dengan cara didorong, kemudian kunci bautnya.
Selanjutnya pasang kembali keyboardnya ya. Keyboardnya dipasang sebagaimana kita membukanya. Oke, keyboard sudah terpasang. Setelah keyboard selesai terpasang, langkah terakhir kita hanya memasang kembali seluruh baut-baut yang ada dan juga memasang baterainya. Setelah itu selesai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah semua baut dipasang sudah selesai. Yang terakhir adalah memasang baterainya ya. Memasang baterai seperti ini. Kalau udah bunyi klik berarti baterainya udah selesai. Tinggal kita coba. Kita nyalakan dulu. Colokan baterainya. Powernya. Setelah itu kita colok lagi powernya. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Kita tinggal nyalakan ya. Oke teman-teman, tadi RAM-nya sedikit longgar tapi sudah teratasi. Ini laptopnya sedang proses booting untuk masuk ke Windows-nya. Oke teman-teman, coba ya, sudah di layar ya. Jadi kita coba tes dulu apakah sudah berfungsi untuk suaranya apakah sudah normal kembali. Kita cek ya. Nah, oke teman-teman, sayang sekali ya, itu ada ya, lambang speakernya ada dan juga suaranya sudah ada teman-teman ya. Nah teman-teman, demikian perbaikan kerusakan hilangnya suara dari laptop ataupun notebook merek Dell Inspiron Mini tipe 1012 malam hari ini yang sudah kita lakukan ya. Jadi ternyata kerusakannya adalah pada speakernya, yang mana speakernya sudah kita ganti ya. Kita ganti dengan speaker yang tersedia cadangannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga saja video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton channel ini ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.